upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fuhufafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka memiliki target politik yang sangat jelas bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran, sekaligus ia ingin melemahkan keberadaan seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana pandangan filsafat menolong kita untuk menjawab pertanyaan, apakah deretan bukti-bukti yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dapat mengubah konstelasi politik tanah air kita. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, dalam postingan saya yang lalu, saya mengatakan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara filsafat skeptisisme dengan filsafat yang disebut dengan filsafat yang pesimistis. Filsafat skeptis adalah filsafat yang meragukan, bahkan tidak mudah percaya terhadap realitas sosial politik kebudayaan. Berbagai macam statement-statement kritik ditujukan kepada realitas politik sosial kebudayaan, termasuk terhadap rezim pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini. Namun, teman-teman, dalam skeptisisme itu juga terkandung sebuah usaha untuk memahami secara kritis realitas sosial politik kebudayaan disertai dengan sederetan solusi yang konstruktif. Jadi dekonstruksi pemikiran itu disertakan pula dengan konstruksi pemikiran. Berbeda dengan pandangan pesimistis. Orang yang pesimis cenderung melihat realitas di sekitarnya itu sebagai sesuatu yang negatif. Bahkan dikatakan realitas di sekitarnya itu sebagai jahat dan tidak dapat diterima oleh pandangannya atau kelompoknya. Bahkan realitas itu dianggap sesuatu yang berbahaya. Karena berbahaya, maka ia harus disingkirkan dan dilenyapkan. Problemnya, teman-teman, ketika kita mencoba menganalisis upaya Roy Suryo yang sistematis, terstruktur, dan bahkan masif untuk membuktikan akun Fuhufafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka, dan ia ingin mengkapitalisasi upayanya untuk membuktikan itu dengan menemukan spot-spot pandangan-pandangan pemilik akun itu yang terkesan sangat sarkastis, bahkan melabrak etika dan moralitas yang pantas dan patut untuk kita memahami tentang dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Sekali lagi, upaya itu harus kita lihat sebagai sebuah cara untuk melakukan investigasi yang dibangun dengan daya kritis, yang saya katakan itu normal, itu wajar. Tetapi teman-teman, apakah usaha seorang Roy Suryo itu dapat kita terima sebagai sebuah proses yang normal, yang wajar dalam konstelasi politik tanah air kita? Saya ingin mengatakan mungkin itu tidak akan menemukan ke titik yang seharusnya dalam rangka memastikan bahwa dinamika politik yang ada di tanah air kita tidak akan mengalami perubahan signifikan terkait dengan posisi Gibran yang saat ini jelas-jelas adalah wakil presiden
yang sudah definitif. Mengapa teman-teman? Karena lagi-lagi kita harus kembali kepada problem yang bersifat psikologis, seperti yang dipaparkan oleh para guru kecurigaan yang nama-namanya saya pernah sampaikan, antara lain misalnya Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, dan Karl Marx. Mereka memang curiga, tetapi mereka sekaligus juga memberikan informasi berharga kepada kita, bahwa ketika kita curiga, maka ada sesuatu yang problematik terkait dengan motivasi di balik sebuah upaya untuk memahami realitas, sekaligus ingin melakukan kritik terhadap realitas, bahwa motivasi yang terselip dalam usaha Roy Suryo untuk menelanjangi akun Fufu Fafa itu dibarengi dengan motivasi yang palsu. Motivasi palsu itu adalah motivasi yang tidak membangun, tidak konstruktif, tetapi justru motivasi yang ingin menghancurkan, mengalahkan, membuat realitas di sekitarnya itu menjadi tidak berjalan secara konstruktif. Dalam hal ini, saya ingin katakan, upaya Roy Suryo itu tidak akan membuahkan hasil. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar pondasi motivasi yang tidak jujur, yang tidak berdasar pada realitas sosial, politik, dan sejarah kita hari ini. Bahwa kita hari ini sudah mempunyai pemimpin-pemimpin kita yang definitif. Sudah ada presiden dan wakil presiden yang definitif. Karena itu, upaya untuk mencari tahu, mengeksplorasi berbagai macam upaya untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi saya ingin katakan, usaha itu hanya sia-sia belaka. Mengapa? Karena motivasinya dibangun oleh motivasi yang tidak jujur dan menyelip di dalam hatinya bahwa kalau toh kita katakan Roy Suryo punya kebenaran, maka kebenaran yang diungkap oleh Roy Suryo itu adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Dan itu tidak pernah berbasis pada kebenaran yang menjadi pengetahuan umum. Artinya yang telah menempatkan Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden, wakil presiden Indonesia, dan bahkan seorang yang bernama Gibran sekarang ini adalah the real Vice President Republik Indonesia. Jadi, maaf, Saudara Roy Suryo, Anda termasuk orang yang ingin melakukan upaya investigasi yang itu mungkin menggunakan kecakapan dan kompetensi Anda. Tetapi menurut Sigmund Freud, motivasi Anda untuk menyelami kedalaman problem di seputar akun Fufu Fafa itu tidak dapat dibenarkan karena motivasi Anda penuh dengan kepalsuan, motivasi Anda tidak jujur, dan Anda menyembunyikan kepentingan yang itu bukan mengonstruksi realitas, tetapi ingin menghancurkan realitas. Karena itu teman-teman, sebetulnya kita tidak perlu terlalu pusing dengan upaya sistematis Roy Suryo untuk sekali lagi membuktikan di sana-sini upayanya untuk melemahkan kabinet Prabowo Gibran atau mendemigrasi seorang yang bernama Gibran. Karena apa? Karena realitas historis kita hari ini, kita sudah punya pemimpin baru, dan wakil presiden kita saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi teman-teman, mari kita jadikan catatan-catatan yang disampaikan oleh seorang Roy Suryo, kalaupun itu dianggap sebagai kebenaran, tetapi kebenarannya adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Dalam akun saya yang lain, saya katakan bahwa dalam filsafat Yunani, ada dua istilah penting yang sama-sama diterjemahkan dengan kebenaran. Kebenaran yang pertama adalah aletheia, dan kebenaran yang kedua adalah dikaiosune. Kita tidak pernah akan mencapai kebenaran aletheia, yaitu kebenaran milik logos, kebenaran yang
hakiki yang sejati. Kita hanya menjadi orang yang memiliki kebenaran yang dikayosuni. Artinya kebenaran menurut pemikirannya kita sendiri. Kebenaran yang relatif, kebenaran yang kadang-kadang kita bisa berubah-ubah dan mencela-mencela. Dalam konteks ini saya ingin katakan seorang Roy Suryo mungkin bisa dikatakan kebenarannya mencela-mencela dan dia bukan termasuk orang yang ingin melakukan investigasi dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati, yaitu aletheia.